Dimanapun kita berada, inilah point of contact kita, yaitu iman kita. Asal iman kita satu, kita tidak ada jarak dalam hadirat Allah. Saya ajak kita semuanya memejamkan mata, kita berdoa untuk firman Allah. Tuhan Yesus, biar setiap kami bisa merasakan per family hadirat-Mu khusus spesifik untuk setiap keluarga. Terima kasih Tuhan, hamba bisa menjadi butler atau menjadi pelayan Tuhan yang serving food for these families. Atau bisa betul-betul menyuapkan gizi-gizi sorgawi kepada mereka. Berikan kepada hamba-Mu kuasa dan urapan untuk bisa melakukan itu. Lebih dari sekedar firman yang dibagikan lewat kata-kata. Hadirat-Mu penetrasi ke seluruh rumah. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sebelum saya naik ke sini, saya dapatkan Yohanes pasal 15. Mari kita baca bersama-sama. Pokok anggur yang benar, sebuah firman yang sudah biasa bagi banyak orang Kristen, tapi mari kita merenungkan sekali lagi dan dapat sesuatu yang baru. Pokok anggur yang benar. Ya, ayat 1. Kita baca aja ayat 1 sampai ayat 8. Ya, saya bacakan, lalu nanti per ayat saya bahas. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kamulah dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa aku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita baca ayat 8 bersama-sama yuk, ya, supaya kita ingat semua dari 7 ayat yang kita sudah baca di atasnya. 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ada lagu, Yesus pokok, kita carangnya, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya. Oh, tinggallah di dalamnya, pastikan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, dan sebagainya. Lagu ini lagu sekolah minggu. Banyak orang tahu, ya. Atau yang lebih versi yang lama begini, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalam dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Katakan kanan kirinya, pastilah kau akan berbuah. Yes, praise the Lord. Nah, mari kita sekarang renungkan. Firman ini mau bicara sama kita. Mau bagaimana firman ini akan bicara kepada kita sebagai rema di masa-masa sekarang yang kita hadapi di seluruh dunia ini. Kita sekarang lihat ayat pertama, akulah pokok anggur yang benar. Dan Bapakulah pengusahanya. Pertama-tama adalah pengakuan, katakan pengakuan. Nah, jangan sampai kita salah pengenalan. Wrongdoing always begins with wrong believing. Kemana banyak orang itu diajari gak pernah ngerti? Karena salah fondasi. Banyak kita itu masalahnya bukan behavioral atau bukan perbuatan, itu nomor 2. Tapi karena kita punya prinsip, sudah salah dari sananya. Kita punya doktrin kehidupan itu sudah gak keruan. Karena itu jangan pernah salah. Segala sesuatu selalu mulai dengan pengakuan. Akuilah Tuhan di atas segala lakumu. Di dalam setiap perbuatanmu maka akan terjadilah dan terlaksanalah rencanamu. Akulah pokok anggur yang benar, bukan kamu. Tidak boleh kebenaran diri sendiri. Kita harus mengakui bahwa Yesuslah kebenaran kita. Kita harus mati. Gak bisa kita merasa kita lebih benar dari Tuhan. Tuhan suruh aku ngampuni. Tuhan gak tahu sih sakit hati ini seperti apa. Nah berarti kita meninggikan diri di atas kebenaran. Kalau Tuhan bilang ampuni, ampunilah, itu yang benar, kita yang salah. Jangan suruh Tuhan cocokkan diri dengan kita.
Kita yang harus mencocokkan dengan dia. Bukan dia yang harus berkurang, kita bertambah. Sebaliknya dia harus bertambah, kita semakin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Akulah pokok anggur yang benar. Kalau kita mau terobosan, kalau kita mau melihat kemenangan, dimulai dengan pengakuan bahwa Yesuslah sumber segalanya. Dan Yesuslah pokok anggur yang benar. Pokoknya Yesus benar. Ya, kalau kita bisa mulai dengan itu, kita akan mendapat kekuatan baru. Kalau kita bisa memulai dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan dan Tuhan jadi Tuhan, kita jadi hamba. Kita akan melihat kemuliaan Allah. Dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi kalau kita itu masalah dengan Yesus, kita akan masalah dengan Bapa. Kalau kita tidak bisa menundukkan diri dengan firman Tuhan, semua yang kita katakan, kita menyembah Tuhan, kita melayani Tuhan, itu semua hanyalah omong kosong belaka. Karena Tuhanlah pengusaha, karena Bapaklah pengusahanya. Kalau di luar aku, kata Yesus, akulah pokok anggur yang benar, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Berarti kalau kita memberontak kepada Yesus dan firman-Nya, kita niscaya kita tidak bisa menyembah Tuhan, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Please have the right relationship with Jesus today. Nah sekarang, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Lalu kita siapa? Kita lihat ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Singkat cerita, kitalah carangnya. Katakan kitalah carangnya. Katakan sayalah carangnya. Ya. Nah, di sini masuk human leadership, kepemimpinan manusia. Manusia itu bukan lakonnya, bukan sumbernya. Kita ini hanya alat belaka. Kita ini hanyalah perantara dengan P huruf kecil, sedangkan Yesus adalah perantara dengan P huruf besar. Yesuslah yang mendamaikan antara Allah dan manusia. Tapi Tuhan punya pemimpin-pemimpin dan hamba-hambanya. Setiap family namanya ayah. Di gereja namanya pendeta. Tuhan punya hamba-hambanya. Nah, hamba-hamba Tuhan, kalau Anda memimpin seseorang, kalau Anda orang berpengaruh, kalau kita punya posisi kepemimpinan, tempatkan dirimu terjepit di tengah antara pokok anggur dan carangnya. Akulah pokok anggur yang benar, lalu setiap kalian adalah carangnya. Nah, yang namanya pemimpin rohani, kepala keluarga, apapun posisi kita, itu persis berada antara akulah pokok anggur yang benar dan carang itu orang, kita persis berada di tengah. Kita harus mewakili Tuhan dengan benar. Itulah letak kepemimpinan. Kitalah wakil pokok anggur. Dahulu waktu saya sekolah SD, mungkin karena saya dipercaya, maka saya dijadikan ketua kelas, wakil guru. Jadi guru kalau keluar sebentar, saya harus jaga ketertiban daripada kelas. Pernah sih, meskipun saya nakal. Meskipun saya wakil guru, saya bukan guru. Untuk jadi guru itu ada sekolahnya. Meskipun kita adalah wakil pokok anggur, kita bukanlah pokok anggurnya. Jadi kita harus tahu diri. Kenapa banyak orang karena kepemimpinan, posisi kepemimpinan, dia bunuh diri secara rohani. Karena kita bukanlah pokok anggurnya. Oleh sebab itu tanggung jawab kita yang menduduki sebuah posisi kepemimpinan bertambah. Kalau carang tugasnya hanya berbuah, kita juga carang yang harus berbuah, tapi karena kita wakil pokok anggur, kita adalah wakil guru, kita harus mewakili Tuhan Yesus dengan benar di rumah kita kalau kita adalah ayah. Tanggung jawab kita ganda. Hai Papa, saya sendiri adalah anak Tuhan, tidak lebih dari anak-anak saya. Tapi karena saya adalah ayah mereka, saya punya satu tugas tambahan. Selain saya juga harus berbuah, sebagaimana anak-anak saya juga harus berbuah, saya harus bisa jadi wakil Yesus, imam di rumah. Saya tidak boleh salah mewakili dia. Karena saya sekalipun bukan pokok anggurnya, saya adalah wakilnya di keluarga saya. Bapak, Ibu, Saudara, saya terbeban untuk bicara soal mezbah keluarga. Ada pemimpin bayangan yang Tuhan taruh di setiap rumah-rumah tangga. Pemimpin bayangan itu namanya ayah. Jikalau Petrus bayangannya mengena orang lain, orang pun sembuh. Padahal itu bukan Petrus, itu hanya bayangannya. Biarkan kita carry, fathers carry an anointing to lead his families
their families to Christ. Ayah bisa memiliki sebuah pengurapan untuk memimpin keluarganya kepada Tuhan. Mungkin keluarganya semua sudah anak-anak Tuhan. Tapi memimpin mereka setiap hari ke arah Tuhan juga adalah tanggung jawab kepemimpinan. Saya mau berdoa nanti di akhir daripada firman untuk para papa. Saya mau minta rahmat dari Tuhan untuk menyatakan sesuatu di dalam dirimu. Supaya kita akan mengalami di masa-masa sekarang sepi ini, di masa-masa semua kebanyakan orang di rumah, justru ayah akan berfungsi. Mereka yang selama ini tidak pernah fungsional akan mulai menemukan perannya di dalam Tuhan. Waktunya ayah bangkit, waktunya papa dipakai oleh Tuhan. Waktunya hati bapak kembali ke anak, hati anak kembali ke bapak. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Praise the Lord. Ya, saya kasih pesan tambahan. Jadi ada satu peran bayangan. Ya, akulah pokok anggur yang benar, Yesus, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Ini benar. Karena kalau dipotong Tuhan itu gak enak. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Bedanya di mana dipotong dan dibersihkan? Sama sih. Sama. Ya, saya tidak pernah lihat pemotongan vineyard. Atau ketika mereka mau memanen buah anggur untuk menjadikan minuman. Ya, kadang-kadang ada anggur yang dipetik di temperatur tertentu, sub-zero atau di bawah 0 derajat Celcius, namanya ice wine. Ada anggur-anggur tertentu ya yang dipetik nggak perlu sampai membeku. Jadi ada caranya sendiri. Sebenarnya secara cara nggak ada bedanya sih, dipotong sama dibersihkan sama-sama dipotong. Bedanya di mana? Dibersihkan sama dipotong sama kok. Sama-sama kena benda tajam, sama-sama sakitnya. Dua orang mengalami pencobaan, dua orang diuji imannya, tapi kok bisa akhirnya alamat mereka berbeda ya? Kenapa ujungnya itu nggak sama? Yang satu berakhir jadi korban, sedangkan yang lainnya masuk ke dalam rencana Tuhan. Bedanya di mana? Bedanya di attitude-nya. Jadi carang can make a difference. Bedanya tentunya cara motongnya, tapi juga carangnya. Oke? Carang yang tidak berbuah dipotong. Sedangkan ranting yang berbuah dibersihkan. Sama-sama pakai pisau untuk melakukannya. Sama-sama sakitnya, sama-sama berkata aduh dalam rohnya. Karena disiplin ketika diberikan, sengsara atau penderitaan tidak nyaman, tetapi ia menghasilkan buah-buah kebenaran. Bagi orang yang terlatih, itu akan membawa kekudusan. Jadi sekarang kita mengerti, waktu kita dipotong, ada beberapa ranting, dipotong bukan untuk berbuah, tapi dipotong karena kekeringan. Kalau kita lihat sekarang agak lompat di ayat yang kita lihat tadi di ayat yang ke-6 contohnya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ini adalah ranting yang tidak berbuah. Ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Yang tidak tinggal dalam Tuhan dibuang keluar, dia menjadi ranting yang kering. Kita bisa mengalami suatu ujian iman atau diperlakukan tidak adil bahkan. Tapi kalau attitude kita, sikap hati kita mewakili Yesus dan di dalam Yesus, itu tidak akan jadi kiamat buat rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Justru setiap senjata yang ditempa melawanmu bukan hanya tidak akan berhasil, tapi setiap senjata yang ditempa terhadapmu menjadi pelurumu untuk menembak musuh. No weapons formed against you shall prosper. Itu bahasa Inggrisnya harusnya ya bunyinya demikian. Tidak ada senjata yang dibikin melawanmu akan berhasil. Saya tambahkan. All weapons formed against you, in fact, will prosper you. Setiap senjata yang ditempa melawanmu justru akan kau jadikan peluru keberhasilanmu. Kita bisa mengalami perlakuan orang lain, atau kita mengalami pencobaan di dunia ini yang mendera kita bertubi-tubi. Kalau attitude sikap hati kita bersih,
kita tidak akan mati. Rancangan Tuhan itu nggak tergantung keadaan. Rancangan Tuhan itu tergantung hati. Makanya itu yang Tuhan suruh jaga bukanlah circumstances atau situasi dan kondisi. Yang Tuhan suruh jaga adalah hati dalam segala waspada. Karena dari sana akan keluar rancangan Allah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu maksudnya. Jadi semua tergantung attitude, jadi carang berperan. Ya, karena itu bukan cuma carangnya sebenarnya, yang pertama-tama berperan adalah tukang anggurnya. Makanya itu kita nggak boleh anggap remeh loh ya, gampang cuma petik anggur. Itu ada caranya, ada skillnya di angle tertentu atau di angle tertentu, di sudut tertentu. Dia potongnya itu harus miring, semacam itulah. Saya pernah lihat videonya. Kalau tangan awam itu bisa sia-sia carang. Percayalah dari Tuhan itu flawless. Tuhan tidak pernah membuat kesalahan. Jadi kalau hidup kita ini di tangan pejunan, pasti jadi sesuatu bencana. Rusak pun di tangannya, di tangan sang mastermind, di tangan sang maestro akan menjadi plan B yang sama indah dengan plan A. Jadi jangan khawatirlah kalau secara perkebunan sesungguhnya carang tidak berbuat apa-apa sih terus terang. Tapi karena ini rohani, carang berperan. Kalau dari Tuhannya, tukang kebunnya, ya, dia tidak ada kesalahan. Dia motongnya tepat. Tapi kalau kita tidak bekerja sama karena Tuhan, karena kita bukan tanaman, karena kita manusia, kita bisa memberontak. Kita bisa membangkang. Kita bisa juga tidak nurut, tidak taat. Kita bisa tidak tunduk pada Tuhan. Ayat ini hanyalah alegori, perumpamaan. Yesus pakai cerita perkebunan, tapi kita bukan tumbuh-tumbuhan. Bedanya kita dengan carang sungguhan. Kita bisa teriak, kita bisa nolak, kita bisa usir Yesus dan berkata, aku enggak mau caramu, aku mau caraku. Pokoknya aku yang benar, bukan kaulah pokok anggur yang benar, pokoknya gua yang benar. Bedanya dengan carang sungguhan, kita lebih susah untuk dibentuk Tuhan. Karena di dalam cerita ini, secara rohani, di kebun yang seperti ini, kita juga turut memutuskan, karena Tuhan tidak pernah memaksa. Dari sisi sang tukang kebun anggur, udahlah, gak usah dikritik dia. Pekerjaan tangannya sempurna. Rusak pun jadi kok, jadi sesuatu yang baru. Nah pertanyaannya sekarang dari sisi kita ini loh yang perlu mengkritik diri. Kalau Tuhan sudah gak perlu dievaluasi. Carang ini, Alkitab mengatakan di ayat 6, dia akan jadi ranting dan kering. Salah satu tanda bahwa hidup kita sudah gak sinkron dengan Roh Kudus, akan terjadi kekeringan rohani. Kita bisa mencucurkan air mata, kita bisa dianiaya, dinista pun tidak akan kering rohani. Sebab orang yang berjalan dengan Roh Kudus tidak mungkin kering rohani. Burnout itu bukanlah standar kita. Burning out bukanlah rancangan Allah. Ada orang berkata, aku burn out. Saya rasa itu bukan karena Tuhan, sebab Roh Kudus tidak pernah burn you out. Roh Kudus itu air, dia itu angin, dia itu api. Jadi kalau dekat sama dia, kita koreknya pasti menyala. Kalau dekat dengan dia, pasti bergoyang, gak mungkin kita stagnan. Karena dia angin bukan? Dia itu air, dekat dengan dia pasti basah. Mana ada basah dan kering, kalau basah ketemu kering, basah jadi kering. Basah sama kering, kering jadi basah. Roh Kudus lebih besar dalam diri kita, pasti kita kena. Burnout itu bukanlah standar. Kalau sampai burnout biasanya saya akan beritahu pada kalau ada orang ngomong sama saya mengeluh dia burnout, saya akan ngomong sama dia, mungkin perlu evaluasi prioritasmu. Mungkin ada hal-hal tertentu yang tidak harusnya kamu angkat dan pikul, itu harusnya di pundaknya Yesus, tapi kau pikiri. Orang mikir apa kek dan sebagainya, jadi bocor oli. Burnout itu pasti salah manajemen diri. Tidak mungkin, kita bisa istirahat, kita bisa sabat. Burning out, no. Kekeringan itu adalah tanda bahwa carang itu tidak menancap pada pokok anggurnya. Sekalipun kita dianiaya, tidak mungkin kering. Orang sakit, disakiti pun paling dia mencucurkan air mata, tambah basah. Dia akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi ayat ini saya mau coba bedakan antara dipotong dan dibersihkan. Bedanya di attitude-nya. Beberapa masalah bagi beberapa orang akan menghancurkannya. Tapi bagi orang yang sikap hatinya benar di hadapan Tuhan, masalah justru akan membangunnya. Bedanya dipotong dan dibersihkan itu sama seperti bedanya ditabur dan dikuburkan. Tumbuh-tumbuhan, tanaman
ada biji-bijian. Sama-sama masuk ke tanah tuh. Sama-sama masuk ke tanah. Bedanya apa dikuburkan dengan ditabur? Sama saja, sama-sama masuk di dalam tanah dan dalam kegelapan, kelembapan. Ada banyak hewan, ada banyak cacing di bawah sana. Apakah ada ular, ada tikusnya, ada kecoa. Same low in a low place. Cuman bedanya, yang dikuburkan ya sudah. Yang ditaburkan akan dibasahi dengan cucuran air mata. Masalah sama, dua orang mengalaminya, twin, identik, secara identik kembar. Tapi yang satu hancur karenanya, dibuang sebagai ranting yang kering dan dibakar. Yang satu lagi membuat dia semakin berbuah. Kok bisa? Bedanya bukan di benihnya, bedanya bukan di cara memotongnya, bedanya di sikap hatinya. Makanya itu Bapak Ibu Saudara, apapun yang menerpa dan mendera kita di dunia dari luar, whatever it is, kita punya pilihan, sikap hati, kita sendiri yang menentukan. 快不快乐，你自己安排. Apapun terjadi di luar sana, sukacita atau tidak, atur sendiri di hati. Karena setan pun tidak berwenang untuk menyetir Anda dari dalam. Roh Kudus pun tidak mau menyetir Anda dari dalam. Dia bekerja sama, Roma 8. Menghasilkan buah-buah roh, dia tidak menyurupi atau orang kesurupan. Kalau setan kan manifestasi kelepasan. Dalam ini, ziji anpai. Anda dan saya ranting seperti apa? Tentukan hari ini. Jangan sampai apa yang menimpamu mematahkanmu. Justru apapun yang menimpamu hari ini, manfaatkan, saudaraku, menjadi batu loncatan untuk berbuah lebat. Itulah bedanya dipotong dan dibersihkan. Sama-sama kena benda tajam, efeknya beda. Ternyata yang membedakan adalah peran carangnya. Coba renungkan, Anda termasuk di kategori dipotong oleh Tuhan atau dibersihkan lewat semua kejadian ini? You choose. Kita punya pilihan bebas. Nah, coba sekarang saya jelaskan lagi lanjutnya ya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan. Itu dia kategori dibersihkan, ternyata tidak jauh dari firman. Orang yang mau jatuh di kategori dibersihkan, bukan dipotongnya, harus berkaca dengan firman. Dia harus punya relationship yang dekat dengan the word. Nggak bisa ya kalau di dalam masalah, dalam tekanan kita hanya memuji menyembah. Jangan salah, saya tidak anti. Saya itu meluangkan banyak waktu berdoa, berbahasa lidah, memuji menyembah Tuhan, dan saya tidak sorry sama siapa-siapa saya melakukan semua ini. Oke, saya orang yang suka dengar lagu, worship Tuhan, menyembah Tuhan. Waktu saya sejak bertobat bujangan, saya bisa berjam-jam dalam hadirat Allah. Cuman banyak orang itu suka nyanyi, suka bersekutu dengan Roh Kudus, tapi nggak suka untuk bersekutu dengan firman-Nya. Sedangkan Alkitab menjelaskan dengan sangat jelas, kalau kita termasuk carang yang dibersihkan, kita harus pegang firman. Bukan pujian, bukan doa, bukan sekedar berbahasa roh atau berbahasa lidah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan. Jangan malas turn to the pages of your Bible. Jangan malas untuk membuka Alkitabmu ke halaman-halamannya, lalu buka lagi, flip ke halaman berikutnya untuk mencari pedoman yang menuntunmu seperti lampu atau pelita pada kakimu, terang pada jalanmu melalui apa yang kau hadapi hari ini. Cari itu, berkaca, bercermin, biarkan Alkitab mengoperasi, biarkan kita itu betul-betul berkaca dan bercermin dengan firman Tuhan. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan. Karena firman Tuhan akan memberi kita step-stepnya. Ya, sekalipun hati kita sudah dijamah, kita menangis terharu, katakan dijamah Roh Kudus. Firman pun dari Roh Kudus. Roh Kudus yang menulisnya melalui jari jemari orang-orang pilihannya. Ribuan tahun terpisah. Berapa puluh penulisnya. Jangan malas buka Alkitab. Khotbah seperti ini juga membersihkan kita.
Membuat kita ngerti, oh iya, apa yang aku alami itu ternyata perspektif Tuhan begini. Tadinya saya cuma menangis, mengeluh di hadapan Yesus, menangis terseduh-seduh dan berkata, Tuhan. Lalu setelah saya mencucurkan air mata, saya rasa deket gitu sama Tuhan. Tapi sebelum firman diberitakan atau sebelum dibacakan atau sebelum saya membaca dan menemukannya, saya nggak ngerti. Tapi setelahnya saya baru menerima instruksi, oh ternyata ini toh. Ini yang namanya perspektif ilahi atas apa yang sedang ku hadapi. Jangan terlambat, jangan menunda, cepat ke firman. Karena dia akan menyelamatkan carang-carang dan kulit-kulit carang yang terpotong secara nggak sengaja karena kebodohan kita. Kita aja yang dekat sama firman aja masih sering buat kesalahan kok. Kesalahan yang tidak disengaja. Karena kurang perakiraan, kurang perhitungan. Apalagi orang yang sama firman asal-asalan, pasti sembrono, pasti ceroboh. Itu sama dengan seorang ahli atau tukang anggur, tukang kebun anggur. Yang mau motong anggurnya dengan asal-asalan sambil bersiul, sambil telepon mungkin atau sambil Instagraman. Pasti dia motongnya nggak tepat angle-nya. Sudutnya pasti tidak pas. Pasti ada kepotong beberapa dari kulit carangnya atau mungkin dari daging carangnya yang nggak perlu kepotong akan terpotong. Atau terpotongnya salah sehingga nanti berbuahnya juga ke arahnya nggak benar. Waktu berbuah nggak bisa maksimal itu carang. Mungkin cara motongnya dia tidak akan membuat carang itu tumbuh kembali sekuat dulu. The longer you wait to get into the word, the more useful parts of your life will be wasted. Semakin lama kita tidak cepat-cepat masuk dalam firman Allah, tidak menemukan pelita. Seperti tukang anggur sehebat apapun juga, kalau dia tidak punya cahaya dia akan pasti salah cut. Sehebat-hebat kita. Kalau kita tidak cepat dengan firman, kita menunda-nunda. Pasti ada bagian-bagian yang sangat-sangat krusial, sangat penting di hidupmu, akan turut terpotong. Mungkin ada beberapa kesempatan, beberapa waktu, beberapa hubungan akan kepotong. Life is delicate. Saya lihat kadang-kadang orang bawa tas yang mahal, katakanlah, hati-hati jangan sampai ada goresan, bahkan ada tasnya tas loh. Tas itu ada tasnya untuk supaya jangan kotor tasnya, punya tas itu ada tasnya lagi. You know, you and I should treat our lives like that. Hidup kita itu harus diperlakukan lebih daripada barang-barang mewah. Our life is delicate, breakable, fragile. Hidup ini pecah belah, delicate, hidup ini mewah. Bukan kita itu hidup mewah, hidup ini sendiri, kehidupan aja sejak kita bayi telanjang, gak punya apa-apa, itu sudah kemewahan. Hidup itu mahal, hidup itu berharga. Don't waste your time. Alkitab mengatakan kamu sudah bersih, karena firman yang kukatakan. Jangan biarkan Alkitabmu berdebu ya. Dan saya bersyukur saya bisa berkhotbah tentang Alkitab. Padahal khotbah saya dari Alkitab juga. Saya berharap setelah khotbah saya ini semua pada rebutan di rumah buku pertama yang buku pertama yang cepat-cepat diambil dan dicari adalah Your Bible. Lalu ayat 4 berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Katakan tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam aku. Apa maksudnya? Bukannya aku sudah terima Yesus bagi orang-orang yang sudah jadi anak Tuhan. Tuhan Yesus masuklah dalam hatiku, jadi juru selamatku, bla bla bla, amin. Tuhan kan sudah di dalamku, aku kan dalam Tuhan. Aku kan Kristen. Tinggal di dalam aku ini bukan bicara soal terima Tuhan. Yang di sini bukan bicara tentang agama. Tinggal di dalam aku ini sekali lagi masih tidak lepas dari sikap hati menghadapi persoalan kita hari ini. Banyak orang itu tidak ada di sini. Coba renungkan. Banyak di antara kita itu tidak di sini. Bodinya aja, badannya aja ada di sana. Banyak orang itu kelihatannya sekarang dia ada di tahun 2020. Di bulan ini. Dia di sini.
Tapi sebenarnya kalau mata rohani kita dicelikkan, Tuhan yang bisa melihat hati. Dan Tuhan itu tidak hidup di hari esok atau hari masa lalu atau sekarang. Bagi Tuhan tidak ada waktu. Tuhan itu maha tahu, dia maha hadir, dia ada di segala zaman. Dia tidak bisa berkata nanti karena dia sudah ada di sana. Dia tidak bisa berkata dulu karena dia sudah masih di situ. Dia tahu. Oke? Jadi kalau Tuhan lihat kita, X-ray-nya dibuka, MRI Tuhan terjadi, beberapa orang fail the test, gagal dengan satu ujian waktu namanya. Orangnya di sini, tapi waktu Tuhan teropong dia masih ada di 5 tahun yang lalu, dia masih ada di 2015. Karena dia tidak bisa move on dari apa yang terjadi tahun itu. Some people seem to be here right now, they are still in the past. Mereka adalah orang masa lalu yang terjebak dalam tubuh masa kini. Kalau seperti itu, kamu tidak akan berbuah apa-apa, kata Tuhan. Kamu tidak tinggal dalam aku di sini adalah now. Me in the now. Kata aku I am, kata aku itu berarti I am here, bukan I was or I will be. Aku itu berarti aku di sini, aku sekarang di sini. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For you will be there, for He will be there. Lalu saya tidak lanjutkan terlalu tinggi soalnya. Banyak orang itu terjebak di masa kini. Kalau kamu tidak tinggal dalam aku the now, bukan alpha omega, me, I'm here. You will not bear fruit. Kamu tidak akan berbuah. Kamu tidak akan memperoleh kemenangan. Tidak akan ada terobosan. Karena kamu menghalangi kemenanganmu sendiri. Tapi ada orang-orang tertentu, percaya nggak? Dia adalah orang masa depan yang terjebak di masa kini. Kalau ngomong sama mereka, selalu ngomong, besok aku akan. Hari ini tidak pernah berbuat apa-apa. Itu saya sebut back from the future. Itu makhluk-makhluk yang lebih aneh sebenarnya. Mereka itu sudah ada di 2025. Tapi terjebak 5 tahun ke belakang di 2020. Mereka tidak tinggal dalam aku. Mereka tinggal dalam angan-angan. Sekalipun janji Tuhan. Mereka itu loh tubuh jiwa rohnya. Seluruh angan-angannya, seluruh batinnya itu sudah ada di depan. Tidak ada salahnya dengan punya visi. Kita harus punya begini. Tidak ada salahnya. Tapi maksud saya adalah, taruhlah hati di masa kini. Milikilah mimpi yang tinggi. Tapi banyak orang enggak gitu. Dia punya angan-angan, hatinya di sana, hatinya sama sekali enggak di sini. Makanya Tuhan enggak bisa berkati. Tinggallah dalam aku itu, hei kamu terlalu jauh, come back. Oke, saya kasih aplikasinya. Kita mengalami masalah. Waktu kita mengalami masalah ada 2 reaksi orang. Jarang sekali yang ketiga. Yang ketiga ini yang saya mau ajarkan. Untuk kita semua. Reaksi pertama adalah blaming. Masa lalu. Ya. Yesterday all my trouble seems so far away. Itu lagu duniawi. Aku menyesal apa yang kulakukan. Sekarang aku rindu masa lalu. Jadi banyak orang itu ketika mengalami sebuah permasalahan. Dia lihat ke belakang. Entah dia menuduh orang lain atau menuduh dirinya. Dan memukul-mukul dirinya. Yesterday all my trouble seems so far away. Now I regret it with all my heart. Sekarang aku menyesal dengan segenap hati. Dan dia tidak bisa menengadah jalannya secara rohani meskipun tubuhnya tegap. Tapi rohnya membungkuk seperti ini. Sehari dengan sehari dalam roh kekalahan. Dan apa-apa dia hanya bisa memenuhi hati dengan penyesalan. Andai kata aku tidak begitu. Andai kata aku tidak begini. Gini loh jawabannya kepada orang yang demikian. Andai kata kau tahu. Engkau sudah jadi Allah yang maha tahu. Penting sekali tinggal dalam aku itu orang harus bisa menerima dirinya. Kelebihan dan kekurangannya. Keberhasilan dan kegagalannya. Kemuliaan dan kesalahannya. Learn to accept who you are. Meskipun who you are, siapa diri Anda sekarang terbuat dari apa yang terjadi di masa lalu. Terima satu paket apa adanya. Thank you Jesus and I'll work on me. Kerjakan aku. Itu yang tipe 3.
yang saya mau ajarkan. Tapi ada orang yang tipe 2. Tadi tipe 1 masa lalu, tipe 2 itu begini. Saya punya masalah sekarang. Lalu dia berangan-angan ke depan. Suatu hari pasti terjadi perubahan. Bukan iman, dia tidak melakukan apa-apa sekarang. Dia hanya terus berimajinasi, besok. Tapi sekarang, dia tidak pernah berbenah diri. Tuhan akan mungkin dia akan Tuhan akan jewer kupingnya dan berkata, come back to the now, kembali sekarang. Banyak orang tidak bisa diajak ngomong sekarang. Waktu setiap kali kita konfrontasi dengan yang hari ini, dia berkata, ya tapi besok aku kembalian uangnya, besok. Ya udah, gak apa-apa. Besok aku ampuni. Sama seperti diet kan, diet always begins tomorrow. Selalu gitu, aku mau diet besok mulai aku diet, besok mulai. Pulang libur, nanti aku mau diet. Waktu kerja, nanti aja aku dietnya. Ya saya nggak promosikan diet sini, saya sih nggak diet. Cuman banyak orang approaching life that way. Dia nggak bisa menyalahkan, dia bukannya nggak punya pergumulan sama dengan tipe yang satu yang selalu menuduh dirinya atau menyalahkan orang lain di masa lalu. Tapi dia tidak pernah mau dikonfrontasi dengan yang masa kini. Karena dia selalu berkata, tomorrow lah. Yang kayak gitu tidak akan berbuah. Jadi whatever your problem is, if your problem is not a problem, kalau masalah Anda bukanlah masalah, kalau masalah Anda adalah masalah, belajarlah kerasan di masalahmu hari ini. Saya tidak ajarkan untuk kita berlama-lama dalam problema, tidak, tapi kerasan dulu. Kata tinggal itu kerasan. Home sweet home, ya sudah, aku sekarang kena masalah ini, aku punya penyakit ini katakan. Atau sekarang bisnisku demikian, atau keluargaku belum sempurna. Aku kerasan, orang yang bisa kerasan dulu, pasti semuanya akan berlalu. Orang yang bisa kerasan dulu, dengan mudah Tuhan bisa bawa maju. Kerasan dulu. Pastor Philip, saya disuruh kerasan dalam masalah saya. Iya. Hanya orang yang kerasan yang bisa buka mata dan lihat solusinya. Kerasan bukan berarti kita manja, kerasan bukan berarti kita akhirnya jadi stagnan. Tidak. Kerasan adalah permulaan kemenangan. Setelah itu ada keberanian untuk ya udah, ayo. Yang sekarang now let's face it. Mari kita hadapi. Let's see what I can do. Apa yang jadi peranku? Mana peran Yesus? Mana bagian saya? Orang yang kerasan dulu bisa memilah-milah. Kadang-kadang Tuhan perlu jewer kiri dan jewer kanan. Yang terlalu jauh di 2025, kembaliin sini. Yang dari dulu ke 2010 ditarik kembali. Sampai kapan kamu mau lihat ke belakang? Sampai kapan kamu mau trauma? Orang trauma tidak bisa menang. Orang yang cuma angan-angan hanya gigi jari pada akhirnya. Here, face it with me. Yesus berkata, with me, tinggallah di dalam aku. I will be with you. I am with you, aku bersama denganmu. Aku beserta denganmu, tiba-tiba akan keluar koneksi ilahi. Tiba-tiba akan keluar waktu ilahi. Tiba-tiba akan keluar suatu kebetulan. Tuhan berkata, kalau kamu sudah siap, jika engkau sudah siap untuk menghadapinya, aku selalu ada di sini bersama denganmu. You and me, to victory. Kau dan aku bersama-sama menuju kemenangan. Itu yang disebut dengan tinggallah di dalam aku. Saya kasih satu lagi arti tinggallah. Tinggallah itu kayak pasif ya. Kalau tinggallah itu pasif kalau kita memang di sebuah ruangan tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau tinggallah, contohnya kalau Anda mandi di sungai, anak desa contohnya ada pusaran angin di dalam sungai itu tidak kelihatan. Tapi arusnya dahsyat di bawah. Gak bisa Anda cuma tinggal mengapung gini, pasti disedot masuk. Kata tinggallah itu ada usaha di dalamnya. Mungkin dia gaya bebas melawan arus. Makanya mereka kuat-kuat karena orang-orang di desa kuat-kuat fisiknya. Kena banjir juga gak sakit, kena hujan. Karena mereka sudah siap, karena mereka sudah terlatih dengan yang demikian. Kata tinggallah itu untuk Anda dalam konteks seperti itu, tinggal di sungai yang ada pusaran anginnya. Dibutuhkan usaha untuk tinggal.
there is a great effort to stay. Nggak kesedot ke dalam. Maksud saya apa? Ada usaha-usaha untuk tinggal dalam hadirat Tuhan. Itulah sebabnya keluarga-keluarga, mari kita habis ini kerahkan mesbah keluarga. Saya lakukan ketika wabah mulai terjadi ini. Nggak banyak sih, nggak tentu kita harus doa semalaman. Anak Anda pertama kali doa langsung trauma. Nggak mau doa lagi sama papa. Gimana enggak? Jam 10 sampai jam 4. 10 malam sampai jam 4 pagi. Ya enggak lah. Saya simpel aja dengan cara yang sederhana. Waktu itu sama istri saya dan anak-anak kami duduk seputar meja. Saya minta pembantu-pembantu di rumah kami yang sudah seperti keluarga juga untuk ikut duduk. Ya, tapi mereka, ya saya lupa mereka mau enggak ya waktu itu. Pokoknya kita sama-sama, saya undang semuanya duduk. Lalu kita berdoa. Bergedeng tangan kita berdoa, Tuhan Yesus, luputkan kami, keluarga kami. Dan luputkan jemaat yang kami gembalakan. Dalam nama Yesus, oleskan darah anak domba. Ada usaha untuk gaya bebas, untuk gaya kata atau gaya kupu-kupu. Untuk tinggal in the fight and win in the end. Tidak bisa kita berkata, shera-shera, whatever will be, will be. We have to stay to fight. We have to fight in order to stay. Itulah kata tinggal, karena itu kata aktif bukan kata pasif. Ada usaha keringat yang hampir mencucurkan darah. Karena itu Bapak Ibu Saudara saya sarankan, supaya terjadi pemulihan apalagi keluarga yang berantakan. Panggil untuk berdoa, harus ada yang bayar harga, yang malu di depan. Aku yang manggil, wis saya aja. Ayo semua kumpul, kita doa. Harus ada yang berani kupas firman, kalau kasih seorang hamba Tuhan datang pendeta, nggak tentu diterima oleh orang rumah. Jadi kalau Anda yang lebih rohani, apalagi Anda adalah jemaat kami, yang Tuhan percayakan pada kami, yang sudah diajar dalam takut akan Tuhan, sudah dilatih melayani. Buka aja, gak apa-apa kita bicara belepotan, asal firman Tuhan, ntar lihat satu persatu mulai tinggal dalam Yesus. Ada usaha keras untuk tinggal. You have to fight. Saya sarankan di masa-masa pengangguran atau masa-masa berkurangnya kerjaan, di masa-masa semua orang yang biasanya ketemu cuma malam, sekarang ketemu pagi, siang, malam, pagi, petang, bersama-sama. Bentuk mesbah. Kumpul sama-sama, sembahyang. Renungkan firman, baca Alkitab. Ada pembicaraan rohani, ada spiritual talk. Harus ada yang memulai. Dan saya sarankan ya, sekali-kali sudah waktunya papa-papa yang memulai. Meskipun mama-mamanya bagian menara doa, tidak ada yang bisa menggantikan ayah. Tidak ada. Meskipun bisa ada walinya, ibu juga bisa dalam hal ini peran yang berbeda. Saya tidak bicara yang mana lebih superior, tidak. Tapi tidak boleh satupun dari kedua orang tua itu yang membolos di hadapan Tuhan. Tetap ayah ada peran. Sudah waktunya, it's time for a change. Sudah waktunya ada perubahan. Papa-papa yang memulai pembicaraan rohani. Gak perlu Anda kedengaran seperti pendeta. Gak perlu hafal seluruh Alkitab. Kemauan Anda saja akan membuat haru seluruh keluarga. Ajak doa sama-sama. Doa itu kan cuma bicara sama Tuhan Yesus. Gak perlu ditata kata-kata. Ya, didoakan aja anaknya, ditumpangi tangan seperti ini. Mereka gak akan menolak. Sebab mereka pasti menerima tangan papanya di atas kepalanya. Mungkin mereka bahkan terharu, sudah lama mereka menunggu. Saya dorong Anda untuk tinggal di dalam Tuhan, dalam segala permasalahan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekarang yang terakhir, ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Oke? Kita lihat langsung ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Katakan berbuah banyak. Jadi ranting yang dibersihkan bukan dipotong, bukan yang kering dan dibuang keluar dan dibakar. Ranting yang dibersihkan berakhir berbuah banyak. Nah sekarang saya mau jelaskan. Buah apa yang akan keluar dari ranting yang dibersihkan? Catat, 1, perkara baru. Ketika sebuah ranting yang lama dibersihkan, buah yang keluar pasti bukan buah yang dulu.
pasti buah yang baru. Apakah Anda paham maksud saya? Kalau ini adalah anggur yang lama, tadinya sudah masuk ke botol itu, sudah dijual ke customer. Anggur berikutnya, meskipun nama sama, tetap adalah anggur yang baru. Itu produksi baru, itu bukan anggur yang dulu. Jadi Tuhan berjanji ada perkara baru. Kalau kita itu mau diproses sama Roh Kudus melalui masalah, melalui problema, melalui apapun juga yang mendera kita, saya yakin akan muncul perkara baru. Carang yang sama, buahnya tidak sama. Perkara baru, itu yang disebut dengan lebih banyak berbuah. Catat begini, lebih banyak berbuah, titik 2. Kok bisa lebih banyak berbuah? Apa maksudnya lebih banyak berbuah? Carangnya segini, nggak sampai 1 meter. Carangnya mungkin berapa senti. Kok bisa lebih banyak berbuah? Carangnya nggak jadi lebih panjang kok setelah dipotong. Apa maksud firman, kamu akan lebih banyak berbuah? Apa maksudnya? Yaitu perkara baru. Ketika kita lihat perkara baru terjadi di hidup kita, yang ini belum pernah aku lihat dulu. Ingatlah itu penyertaan Allah. Sekalipun jumlahnya tidak lebih banyak dengan apa yang Allah lakukan di masa lalumu. Tapi karena yang Tuhan lakukan sekarang itu sungguh-sungguh baru. Anda bisa berkata, hari ini dibanding aku dulu, aku lebih banyak berbuah daripada 2 tahun lalu. When God does something new in your life, that means you have grown more fruits. Berarti Anda sudah lebih banyak berbuah. Kedua, lebih banyak berbuah artinya perkara lebih besar. Buah anggurnya sama, tapi gemuk-gemuk, gede-gede. Kalau dihitung jumlah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya totalnya 1 carang, katakan anggurnya yang berjubel-jubelan, mungkin total jumlahnya 50. Dulu ya 50, tapi sekarang juga 50. Bedanya 50 dulu kerempeng, 50 sekarang gemuk-gemuk semuanya, dan shiny. Mungkin Tuhan tidak melakukan sesuatu yang lebih di hidupmu. Ya, tidak tentu lebih banyak. Mungkin perkara-perkara yang Allah lakukan di dalam hidup Anda masa lalu sama dengan masa kini. Cuman bedanya sekarang lebih besar. Do, 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 dan do ini sama donya. Angkanya 1, tidak beda. Cuman do 1 ini dengan satunya beda 1 oktav lebih tinggi. Don't just count your blessings one by one. Measure the size of your blessings today compared to yesterday. You'll be surprised. Anda lebih banyak berbuah. Lebih banyak berbuah itu artinya perkara baru. Atau perkara lebih besar. Atau yang ketiga, lebih banyak berbuah itu maksudnya apa? Perkara lama, sama. Plek, persis identik dengan yang dulu. Nggak ada bedanya. Pemakaian Tuhan tidak mengalami perubahan dalam kehidupanmu, tetap sama, tambah yang enggak, kurang yang enggak. Cuman bedanya setelah kita dibersihkan carangnya, perkaranya masih sama atau perkara lama, tapi hati kita lebih mulia. Dulu kita melayani orang dengan sukacita, sama, sekarang kita melayani orang lebih murni. Dulu kita doakan orang, tapi setelah kita mengalami sebuah proses Tuhan, kita tetap doakan orang. Tapi bedanya sekarang, kita lebih berbelas kasih. Dulu kita bisa berkhotbah sama semua orang, tapi setelah kita memasuki satu musim di mana Tuhan proses kita habis-habisan. Khotbahnya sama, tidak lebih fasih lidah. Tetapi orang-orang bisa merasakan bahwa firman atau kesaksian yang kita bawa menjamah hati mereka. Karena keluar dari hati yang bisa empati dengan orang lain. Don't measure the size. Sometimes the sizes are exactly the same. Size-nya sama persis. Measure your heart. Your heart has grown in size. Hatimu itu berubah size-nya, ukurannya. Jangan minta berkat lebih. Mintalah hati yang bersih. Berkat yang sama pun terasa lebih. Itu maksudnya lebih banyak berbuah. Oke, 1, 2, 3 ya. Lebih banyak berbuah yang dikatakan di Alkitab. Ya. Kalau ia dibersihkan, dia akan banyak berbuah. Kita baca sekali lagi aja ayat 2. Setiap ranting yang padaku, yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah.
Oke, saya review lebih banyak berbuah, titik 2. 1, perkara baru. 2, perkara lebih besar. Jumlahnya sama, ukurannya beda. 3, perkara lama atau perkara sama. Size-nya sama, jenisnya sama, jumlahnya sama. Cuman yang beda hatinya, namun dengan hati yang lebih indah. Saya rasa itu yang Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita. Apakah yang kita alami hari-hari ini menjadikan kita lebih banyak berbuah atau menjadikan kita orang yang pahit dan kecewa? Saya berdoa agar semua jemaat Mawar Sharon adalah ranting-ranting dan carang-carang yang berbuah lebat bagi Kristus. Tak ada satu apapun yang menimpamu yang dapat membuatmu berkurang di dalam Dia. Malah Tuhan akan bertambah-tambah di dalam dirimu. Tuhan memberkati Anda dan rancangan Tuhan pasti akan terjadi. Mari kita semua bangkit berdiri. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Nyanyikan dari awal. Haleluya. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Mari gereja Tuhan sembah Dia. Oramaya sananaya sade, Iyanalamaya sananaya so, Inanalamaya sananaya ro, Inamaya sananaya so, Iyanalamaya sade, Oramaya sananaya sade. Terpujilah namamu Tuhan. Oh Ramaya Sheana ya 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 yo Ramaya ya yo. Inara Ramaya Shana, Iyara Ramaya Se, Iyara Ramaya Shana Ramo. Oh, Iyara Ramaya Shana Ramaya Shana. Oh
Saya melihat ayah-ayah, papa-papa didoakan oleh seluruh keluarganya. Setiap rumah menjadi mesbah keluarga. Sekarang saya mau sahkan dalam hadirat Tuhan, setiap family akan menjadi sebuah mesbah. Tidak menggantikan gereja, tapi menjadi gereja dalam unit terkecil. Saya melihat ayah-ayah, papa-papa dilawat Tuhan saat ini. Dear fathers, dear daddies, papa-papa di tempat ini. Dimanapun sekarang Anda kebaktian mengikuti live streaming ini. Kalau Anda kiri kanan ada keluarga, family, saya minta kepada ibu-ibu, istri-istri, anak-anak sekarang tumpang tangan ke papanya, ulurkan. Mari kita sahkan, kita doakan. Oh Tuhan Yesus, inilah wakil-wakil pokok anggur-Mu ya Tuhan. Inilah ya Tuhan Yesus yang akan menghasilkan carang-carang orang-orang yang takut akan Tuhan dalam rumah-rumahnya. Ini waktunya pemulihan keluarga. Mari kita semua berdoa berbahasa lidah. Oh Ramakaya Shanana Marama. Oh Tuhan, kasih pakaian imam kepada papa-papa ya Tuhan Yesus, kepada ayah-ayah, kepada bapak-bapak, Sikarapatakaya Parama, Oramakapaya Shanana Matakaya Rama. Oh receive the Holy Spirit. Dan bagi yang merasa tidak layak, merasa sudah berdosa, God forgives your sin. Tuhan mengampuni dosamu. Mari kita semua doa. Oramakapaya Shanana Hinanamantakaya Ramatakapaya Rama Shanana. Tuhan membangun mesbahnya seperti Elia membangunnya dengan batu-batu. Oramakaya Shanana Maramatakaya Shanana Matakamaya. Receive inner healing, terimalah kesembuhan batin. Para pria bagi rumahnya. Oramakaya Shanana, kami mendukungmu. Jadilah wakil pokok anggur itu di dalam setiap rumah tanggamu. Oramakaya Shanana Matakamaya Rama. Oramakaya Shanana Matakamaya Marama. Saya melihat orang suami dan istri saling berpelukan. Jangan berhenti, saya melihat saling berpelukan saat ini. Ada yang istrinya menangis dan berkata, sorry aku selama ini banyak menghakimi. Ini waktunya kita angkat figur ayah di dalam keluarga. Oramakaya Shakana Matakamana Matakaya Rama. Receive grace. Terimalah kasih karunia. Terimalah healing. Terimalah kesembuhan di dalam batinmu bagi yang tidak percaya diri. Oramakaya Shanana Marama. Tambahkan, suntikkan kerohanianmu. Roh Kudusmu lawat setiap family. Ramaya Shanana. Saya melihat seluruh keluarga saat ini sedang bersama-sama berdoa. Saya melihat terjadi lawatan-lawatan Tuhan di setiap rumah. Receive the power of God. Receive the power of Jesus. Hati bapak kembali ke anak, hati anak kembali ke bapak. Terjadi pemulihan in the family. Tuhan nyatakan rancangan-Mu. Sekara mata kabaya para mata kaya Shanana mata kabaya lama-lama. Ora makabaya Shanana mata kabaya Shanana mata kabaya. Oh haleluya, haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Tetap fokus dan perhatikan apa yang Roh hendak katakan pada jemaat. Saya melihat ada seorang seperti di kepalanya ada seperti apa itu? Seperti mata ikan. Dan itu membuat kesakitan luar biasa dan memang sudah Anda cekkan. Dan memang secara medis sudah terdeteksi ada sesuatu yang perlu dioperasi. Di sana saya tidak tahu, tapi yang saya lihat seperti mata ikan. Itu ada satu yang besar, ada beberapa yang kecil. Itu sakit sekali, saya tidak tahu apa itu, saya nggak ngerti, saya awam soal ini. But I curse that in Jesus' name. Aku cabut di dalam nama Yesus dengan kuasa Allah yang kudus. Saat ini dengan nama Tuhan, I come against you. Keluar dari kepala orang itu lenyap kering sampai ke akar-akarnya. Saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Anda akan kembali nanti untuk dicek lagi, dan saya yakin kami imani bersama-sama Tuhan mengasihimu, kami juga, bahwa barang itu sudah pergi, sebab itu bukan dari Bapa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus tercinta. Thank you Jesus. And I curse autoimmune. Saat ini juga mari kita berdoa untuk orang-orang yang suffering dengan autoimmune. Ada satu yang terbaring, saya melihat ada satu yang terbaring. Anda sudah menyerang ke bagian syaraf Anda, saya tidak tahu itu apa, tapi saya tahu ada satu yang sudah tidak berdaya. Sekarang juga terimalah kekuatan di kakimu, terimalah kekuatan di sendimu, terimalah kekuatan di syarafmu, terimalah kekuatan
kekuatan di tulang punggungmu, terimalah kekuatan di pundakmu, di pinggulmu, di dalam nama Yesus di tulang-tulangmu. Aku perintahkan autoimmune itu untuk mati. Aku perintahkan kehidupan untuk masuk ke dalam dirimu. I come against this sickness, I curse this sickness in Jesus name. Ora makapata kapaya shanam. Mari kita berdoa. Ora makaya shanam. Ora pata kapaya shanam. Hina pata kapaya rota kapaya ralamaya shanam. Hina mata kapaya shagana mata kapaya para mata kapaya. Hina mata kapaya shanam mata. Ora kapaya shanam mata. Ada satu lidah yang pernah semacam dioperasi apakah ada masalah sebelumnya dan Anda kehilangan perasa. Dan sejak sekarang di dalam nama Yesus Tuhan kembalikan flavor. Anda juga bisa kembali merasakan pahit, manis, asam. Anda akan mulai bisa merasakan lidah bekas operasi atau bekas kemoterapi. Saya tidak tahu, tapi lidah itu pernah punya masalah khusus dan pernah bisa operasi kena ke sana istilahnya. Tapi sekarang Tuhan pulihkan, Tuhan memberimu the new taste buds untuk bisa merasakan kembali selera, untuk bisa merasakan different taste di dalam nama Yesus Kristus. Terimalah creative miracle ini, terimalah mujizat ini dalam nama Yesus. This is for you. Yes, this is for you. Receive by grace and mercy in Jesus name. Terimalah dalam nama Yesus. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Ku tahu rencanamu. Ku tahu rencanamu. Indah bagiku. Indah bagiku. Haleluya. Ku tahu kehendakmu. Baik bagiku. Engkau baik bagiku. Ku tahu rancanganmu. Sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu. Tuhan baik bagi saya, indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu. Lagi-lagi, haleluya. Ku tahu rencanamu. Mari kita angkat tangan kita, bersoraklah. Ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Haleluya. Berikan sorak-sorai iman, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan, terima kasih Engkau baik dalam kehidupan kami. Hal itu tidak dapat disangkali. Kami tidak mau curiga dengan Tuhan. Kami percaya semua yang baik dan sempurna datang dari Bapa. Engkau hendak memberkati umat-Mu di rumah-rumah mereka. Mari kita semua angkat tangan untuk menerima berkat dari Tuhan. Ini bukan hanya sekedar doa atau basa-basi saja. Kami percaya ada kuasa di balik doa berkat. Pulanglah atau pergilah dimanapun Anda berada. Hiduplah bagi Kristus. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah meninggalkanmu. Hadirat Tuhan akan semakin menjadi-jadi. Firman Tuhan akan dikenapi. Dari sekarang sampai seterusnya. Masa depanmu penuh pengharapan. Haleluya. Amin. God bless you.